Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan mata kuliah mediasi 2 dalam suasana dan situasi pembelajaran daring. Ya. Pembelajaran daring ini menurut peraturan yang beredar, menurut berbagai surat edaran, baik dari Kementerian Agama maupun dari Pak Rektor, itu dilaksanakan sampai semester habis ini, ya, semester ganjil ini. Apakah kemudian juga nanti melaksanakan kegiatannya daring kembali, kita tunggu berikutnya. Baik, saudara sekalian, sebelum masuk pada mata kuliah ini, tentang mediasi 2, kita akan simak tayangan berikut, ya, tentang bagaimana mediasi 2 ini dilaksanakan, ya, dengan memberikan dengan menyimak tayangan sebagaimana yang akan kita lihat berikut ini. Baik, berdasarkan tayangan ini, pertama, mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Fokus pada pembicaraan mediasi 2 ini tidak hanya ke pengadilan, tapi juga di luar pengadilan. Maksudnya mediasi yang terintegrasi dengan pengadilan, ya, tapi juga di luar pengadilan. Kita mau bicarakan di aspek itu, ya. Baik, mediator itu adalah pihak netral, ya. Jadi dalam peraturan mediasi, kalau peraturannya 1/2016 itu kan mediasinya di pengadilan, ya. Tapi juga mediasi-mediasi itu juga bisa dilakukan dengan berbagai peraturan yang lain tergantung dari konteksnya. Sebab sebagaimana yang sudah kita pelajari di semester lalu, mediasi itu bisa di perbankan, bisa di asuransi, bisa di lingkungan hidup, bisa di tenaga kerja atau hubungan industri, bisa juga di ketenaga kerjaan, ya, pasar modal, ya, dan sebagainya. Jadi konteksnya sangat luas, tergantung juga dari bagaimana mediasi itu dilakukan dalam kegiatan masing-masing sengketa, ya. Nah, di sini mediator itu, ya, jelas diposisikan sebagai pihak yang tidak berpihak, ya, di mana perundingan itu mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Nanti kita bedakan dengan mediasi dalam konteks perma, ya, dalam konteks perma, tanpa menggunakan cara memutus atau juga memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi betul-betul prinsip mediasi adalah memfasilitasi, ya, memfasilitasi. Ini yang dimaksud genuine mediasi. Sebab nanti juga mediasi ada pola variasi-variasinya, ya, dalam tekniknya. Jadi perkuliahan hari pertama ini kita akan menjelaskan proses pengertian, tujuan, dan manfaat mediasi. Nanti kesananya kita sudah mulai pada teknik-teknik mediasi, ya, teknik-teknik mediasinya. Ya, proses damai. Jadi prinsip-prinsip mediasi itu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator. Nah, sebetulnya proses ini adalah proses sukarela sebetulnya mediasi itu. Kalau di pengadilan kan prosesnya dipaksa sebetulnya. Ada pemaksaan. Tapi kalau di luar pengadilan sebetulnya para pihak itu sadar ingin diselesaikan dengan cara damai. Jadi adanya kesadaran atau itikad baik untuk menyelesaikan mediasi itu proses yang sangat baik. Beda dengan proses penyelesaian mediasi yang di pengadilan yang dikondisikan sebetulnya. Ya. Jadi tidak ada proses keinginan para pihak untuk melaksanakan perbuatan
menyelesaikan masalah dengan damai itu. Sebab persoalannya di samping sudah rumit, kemudian juga salah satu pihak sudah tidak mau untuk melaksanakan mediasi, akhirnya sulit untuk dilakukan. Jadi inti dari mediasi ini adalah keinginan para pihak sebetulnya. Keinginan para pihak untuk menyelesaikan persoalannya kepada seorang penengah, ya, untuk mencapai hasil akhir yang baik. Itu penting tuh untuk digarisbawahi. Jadi bukan top down bahwa para pihak tuh harus diselesaikan mediasi, bukan itu. Tapi bagaimana para pihak menyadari ini harus diselesaikan dengan baik-baik. Nah, oleh karena itu mengajak para pihak untuk menyelesaikan perkara itu dengan fokus pada masalah, itu salah satu cara bagaimana membangkitkan cara pandang para pihak kepada masalah ya. Sebab begini, seringkali kalau orang bermasalah dalam kasus perkawinan misalnya ya, itu yang diselesaikan kan hubungan perkawinannya dengan bercerai. Sementara dalam perspektif mediasi, kalau orang punya masalah, maka masalahnya yang diselesaikan. Kalau di rumah itu banyak tikus, maka tikusnya yang diselesaikan, bukan rumahnya yang dibakar. Sama juga dengan institusi-institusi perkawinan atau juga perjanjian-perjanjian yang perdata yang lain. Kalau ada masalah dalam perjanjian itu, maka masalah perjanjian yang diperbaiki, bukan menghancurkan keutuhan dalam rumah tangganya. Itu salah satu cara pandang bagaimana meningkatkan dan mengajak para pihak untuk menyadari. Oke, ini sudah ya. Jadi para pihak terlibat di dalamnya. Ada pihak ketiga. Nah, ini sebetulnya sudah masuk ke materi teknik ya, ke materi skill mediasi. Yang mau kita bahas sebetulnya pendahuluannya dulu ya. Pendahuluannya dulu tentang bagaimana apa dan bagaimana mediasi itu. Tapi bagian gambar ini itu sudah masuk pada kesiapan udah mulai masuk pada teknik mediasi ya, technical mediasi. Ya, jadi pertama-tama tentu saja si mediator harus punya kesiapan yang baik ya. Kesiapan yang baik itu pertama dia menguasai masalah. Nanti kita bicarakan lebih lanjut di slide PowerPoint. Kemudian juga mediator tidak boleh kehilangan kendali ya. Misalnya mediator terbawa emosi atas masalah yang sedang dihadapi para pihak, itu harus jaga jarak ya. Jadi nggak boleh, menurut etika mediasi, mediator itu masuk pada melibatkan perasaannya gitu ya, untuk melihat masalah yang sedang mereka hadapi, terbawa emosi ya. Kehilangan netralitas juga itu bagian dari kelemahan-kelemahan dari mediator ya. Baik, ini kita tayangkan aja dulu karena ini sudah masuk pada teknikal mediasi ya, perilaku mediator itu ya. Yang mau kita bahas tapi adalah pendahuluannya. Tapi silakan dilihat aja dulu. Ya, jadi ini tahapan-tahapan mediasi juga nanti bagian dari perkuliahan kita berikutnya. Ya. Ada persiapan mediasi, ada juga bagaimana mengungkap kepentingan yang tersembunyi. Ini bagian dari tugas mediator dalam proses penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak. Nanti tekniknya bisa dengan kaukus, bisa dengan reframing, bisa dengan iterasi ya. Itu bagian-bagian teknikal yang mesti dikuasai oleh mediator. Termasuk juga keterampilan komunikasi ya di dalam mengungkap kepentingan-kepentingan para pihak yang tersembunyi itu.
Baik, ini juga seperti mana biasa yang sudah dijelaskan atau juga ini bagian ke tengah dari perkuliahan kita, memutuskan masalah dan menyusun agenda ya. Merumuskan masalah dan menyusun agenda. Jadi tugas mediator adalah setelah bertemu kemudian mendiskusikan apa masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak, kemudian dirumuskan masalahnya, kemudian agendanya dibahas satu-satu sesuai dengan kesepakatan mereka. Baik, itu penjelasan pendahuluan ya tentang bagaimana mata kuliah kita ini akan menjelaskan tentang mediasi ya, termasuk teknik-teknik memediasinya. Saya harap yang Najih kayaknya kamu lagi di pengadilan ya. Kalau di pengadilan coba pakai masker itu. Iya, ya. Pak. Tolong maskernya dipakai. Iya, Pak. Karena itu area publik ya. Area publik yang tidak steril. Baik, saudara sekalian, bahwa mediasi yang mau kita jelaskan ini, kita akan coba lihat tayangan berikutnya. Ya, kita akan menjelaskan bagian awal dari mediasi ini di pertemuan pertama ini, ya. Tadi sudah dijelaskan, ini mediasi sebelum ke pengadilan ya, mediasinya. Ya, jadi mediasi itu penyelesaian sengketa melalui perundingan. Ya, jadi ada sengketa, kemudian sengketa itu perlu dirundingkan berdasarkan keinginan para pihak sebetulnya, kita tambahkan. Jadi ada keinginan kuat dari para pihak untuk menyelesaikan masalahnya ya, menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada pihak ketiga yang terlibat yang netral, ya, di mana mediator itu bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian, ya, untuk mencari penyelesaian. Jadi pihak ketiga ini tugasnya adalah merumuskan masalah, kemudian mencari penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan para pihak. Betul-betul memfasilitasi ya tugas mediasi ini. Nanti kita coba analisis ya, apakah seperti yang sudah sering disampaikan, apakah pengertian, prinsip, kemudian juga paradigma mediasi yang selama ini dipakai, dijelaskan yang seperti ini, apa cocok untuk menyelesaikan sengketa perkawinan di pengadilan agama ya. Karena prinsipnya adalah memfasilitasi, betul-betul memfasilitasi. Kemudian mediasi juga dinyatakan sebagai proses negosiasi penyelesaian sengketa. Jadi istinya adalah negosiasi, mediasi itu ya. Dalam hal ini adalah tawar-menawar ya. Negosiasi itu tawar-menawar. Bapak sering ungkapkan kalau ada masalah, maka masalah itu oleh dua belah pihak ditawar. Seperti orang jual beli tawar-menawar. Ya. Jadi kalau ada handphone harganya 100 juta misalnya, maka yang 1 juta itu ditawar antara penjual dan pembeli. Ya, penjual dan pembeli. Nah, si penjual dan pembeli itu melakukan negosiasi kan, tawar-menawar. Nah, di antara proses tawar-menawar itu tentu juga supaya terjadi jual beli kan harus ada itikat baik. Si penjual ingin 1 juta, kemudian si pembeli pasti ingin yang lebih murah.
Tapi bagaimana di antara harga yang paling tinggi dan paling murah itu ketemu? Ya, ketemu kesepakatan harganya. Ini yang terjadi dalam mediasi juga sama seperti itu. Entah itu mediasi asuransi, entah itu perbankan, entah itu juga lingkungan hidup. Kalau ada masalah ya ditawar, ya, ditawar untuk dengan cara negosiasi. Ya. Penyelesaian sengketa di mana suatu pihak luar tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu yang bersengketa mencari kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Nah, itu pengertian dari mediasi. Ya. Menurut para ahli seperti itu. Oke, sebelum ke peran mediator, kita lihat pengertian mediasi di pengadilan ya. Nah, ini mediasi di pengadilan. Kalau mediasi di pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa. Jadi cara menyelesaikan sengketa melalui cara berunding. Ya. Jadi berunding, bermusyawarah, ya, itu prinsip atau cara mediasi di pengadilan. Berunding, bermusyawarah, untuk apa? Memperoleh kesepakatan. Nah, ini kata-kata kesepakatan ini itu digarisbawahi. Gimana Pak kalau sepakatnya kalau di pengadilan agama bercerai misalnya? Ya. Nah, di sini tentu saja tidak etis ya. Kalau menurut Bapak itu tidak etis kalau ada kesepakatan dalam ketidakbaikan. Ya, ketidakbaikan. Jadi kalau di mediasi di pengadilan, kalimat tidak berhasilnya itu bukan sepakat mereka bercerai, bukan. Tapi salah satu pihak tidak sepakat mempertahankan perkawinan, sehubungan misalnya sebabnya banyak, karena sudah pisah rumah misalnya, atau juga karena ekonomi, karena perselisihan terus-menerus. Nah, jadi dibungkus kalimatnya dengan tidak sepakat mempertahankan perkawinan salah satu pihak, bukan sepakat bercerai gitu. Nah, itu meskipun isinya sebetulnya ke situ, tapi kalimatnya dicari kalimat yang aman lah, yang etik ya, etis ya. Nah, jadi mediasi di pengadilan ini cara berunding untuk mencapai kesepakatan. Sebab kalau kata kesepakatan ini diliarkan pengertiannya, berarti kan orang kalau sepakat bercerai termasuk berhasil kan mediasi. Nah, tentu saja nanti kita diskusi gimana sih ukuran dan standar keberhasilan mediasi itu. Nah, di sini jawabannya ada indikator-indikatornya ya. Kalau indikatornya etik berarti kembali kepada as-sulhu ya, as-sulhu khair ya. Dalam Quran itu bahwa berdamai itu lebih baik. Ya, wa in khiftum shiqaqa bainahuma fa hakaman min alihi wa hakaman min aliha yurida islahan. Dan kalau mereka itu dalam perselisihan yang berat dalam perkawinan atau juga di luar perkawinan perkaranya berat, perselisihannya berat, yurida islahan. Mereka ingin memperbaiki keadaan, meminta maaf, kemudian juga menyelesaikan masalahnya itu dengan selesai, kemudian hidup kembali sebagai suami istri, yuwaffiqillah bainahuma. Jadi prinsip di Quran sebetulnya perdamaian itu sangat dianjurkan, terpuji ya. Bahkan dapat taufik dari Allah SWT. Nah, ini yang masih perlu dirumuskan atau juga dilakukan ya tentang bagaimana proses perundingan itu di pengadilan. Baik, kita lihat dulu prinsip-prinsip mediasi di pengadilan ya. Misalnya kita lihat ya. Baik, kita lihat misalnya seperti ini gambarnya. Ini mediasi di pengadilan. Setiap hubungan sosial untuk mengelola dan menyelesaikan konflik. Apakah gambar ini terlihat dengan jelas? Jelas. Oke. Tiap manusia harus mencoba untuk mengembangkan prosedur yang efisien dan memuaskan kepentingan mereka, mempertahankan hubungan yang selaras, dan mengurangi ketidaknyamanan, serta mengontrol biaya-biaya yang tidak penting. Hal tersebut membuat pengadilan, sebagai salah satu tempat penyelesaian sengketa, mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Oke, penjelasan. Artinya, mediasi merupakan proses penyelesaian. Baik, penjelasan barusan itu senada dengan pasal 1 Perma 1 2016. Jadi cara berunding dengan melibatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Nah, kata-kata kesepakatan ini memang bias ya penjelasannya, atau pengertiannya jadi bias. Ya. Kalau mereka sepakat berpisah, apa itu juga termasuk salah satu bagian dari cara penyelesaian masalah ya. Nah, jadi sangat bias sekali sebetulnya pengertian kesepakatan itu. Dan sengketa bukan berdasarkan putusan hakim yang dipaksakan ke semua pihak, namun masing-masing pihak yang bersengketa dapat merumuskan sendiri solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dengan difasilitasi oleh mediator. Nah, prinsipnya kan tidak begitu kalau di pengadilan ya. Sebetulnya ilmu mediasi itu tadi ada para pihak ingin menyelesaikan masalah. So, berat sekali kalau misalnya para pihak sudah tidak punya itikat baik di pengadilan untuk menyelesaikan masalah, mediasi itu nggak bisa berjalan dengan Dari bagus. pengertian tersebut, dapat disimpulkan beberapa kelebihan jika proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, yaitu, pertama, menjaga hubungan baik para pihak yang bersengketa. Kedua, mempercepat proses penyelesaian sengketa. Ketiga, biaya rendah. Keempat, memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian yang menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya hukum seperti banding dan kasasi. Kelima, bersifat tertutup dan rahasia, sehingga reputasi para pihak tetap terjaga. Keenam, memperluas akses keadilan atau access to justice bagi masyarakat. Ketujuh, memberikan peluang yang lebih besar bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan secara sukarela. Oke, ini kelebihan dari mediasi ya. Tentu saja kalau kelebihan itu dianggap sebagai suatu modal ya, modal dari keuntungan dari menggunakan mediasi, maka perlu ada faktor pendukung. Sebab begini, mediasi yang berhasil kemudian juga kembali kan, islah itu kan sebenarnya memperbaiki keadaan yang rusak jadi baik kan sebetulnya. Itu islah itu begitu pengertian aslinya sesuai dalam Kamus Munjid ya. Kamus Munjid itu al-islah itu adalah islahul ifsad. Jadi memperbaiki yang rusak sebetulnya, memperbaiki yang rusak. Nah, tentu saja memperbaiki yang rusak itu bisa dilakukan di dalam wilayah yang yang semua orang siap untuk tumbuhnya keberhasilan mediasi. Ya di antara faktor yang utamanya adalah keinginan dari para pihak itu untuk menyelesaikan perkaranya dengan mediasi. Menjaga hubungan baik, iya bisa jadi seperti itu. Tapi faktanya ini menjaga hubungan baik ini, Bapak berkali-kali ada mahasiswa yang meneliti mediasi di pengadilan negeri, ya, kemudian juga di BPSK, ya, kemudian juga mediasi di hubungan industri, ya, ketenagakerjaan. Itu pertama jumlahnya sedikit. Berbeda dengan di pengadilan agama orang mediasi itu, karena sistemnya agak dipaksa kalau di pengadilan, ya. Kalau di pengadilan agama, kalau di pengadilan ya, kalau di pengadilan agama jumlahnya relatif lebih banyak dibanding pengadilan negeri, ya. Jadi kalau tidak salah kemarin di PN Garut itu ada mahasiswa ilmu hukum bimbingan skripsi dengan Bapak, ada sekitar 37 saja atau 40-an lah di kisaran itu, 40, 37, 45 gitu. Itu perkara-perkara yang dimediasi setahun loh itu ya. Itu setahun itu. Ya. Setahun. Beda dengan di pengadilan. Kalau di pengadilan perkaranya saja 1 tahun kan sudah ribuan. Ya, kalau diambil 10% saja dengan mediasi, terlalu kecil ya kalau 10%. Ya bisa jadi 25% lah. 25% di mediasi di pengadilan agama, tentu jumlahnya lebih banyak daripada di pengadilan umum. Ya. Jadi memang menjaga hubungan baik, ya itu belum terjadi dalam proses mediasi ini sebetulnya di pengadilan ya. Karena kita bicara ini mediasinya di pengadilan. Itu belum tumbuh. Ya.
Apalagi misalnya ternyata temuannya adalah, ternyata kalau selama ini urusan kebendaan itu relatif cair diselesaikan, tapi kalau urusan kebendaannya miliaran, ya, itu para pihak nggak mau sebetulnya diselesaikan dengan cara damai. Ya, tetap ingin puas di pengadilan. Nah, tentu saja ini tugas Anda semua di jurusan mediasi, ya. Berarti ada proses yang putus di situ antara teori dengan realita, kan? Anda teori dengan realita. Teorinya tentang mediasi itu manfaatnya bagus, tapi realitanya kan tidak seperti itu. Berarti ada yang terputus nih antara teori dengan realita itu yang harus dijembatani. Ya, diantaranya adalah mengedukasi masyarakat tentu. Supaya masyarakat terbangkitkan kesadarannya betapa bermanfaatnya cara menyelesaikan dengan cara bermusyawarah itu. Sebagai jati diri bangsa Indonesia, kan, musyawarah. Ya, dengan cara musyawarah. Seperti itu. Kemudian mempercepat proses, iya sebetulnya di mediasi kan dikasih waktu 30 hari kalau di pengadilan. Ya, dibanding dengan proses litigasi kan yang bisa berbulan-bulan di tingkat pertama, ya. Kemudian biaya rendah, relatif lah sebetulnya kalau biaya rendah itu tergantung dari kerumitan tingkat masalahnya. Kemudian tertutup dan rahasia, iya, karena mediasi itu lebih bersifat pribadi sebetulnya. Meningkatkan akses keadilan, ya sebetulnya tuntutan dari para pihak lebih bisa diakomodir, ya, didiskusikan, kemudian juga dimusyawarahkan, dinegosiasikan, ya, keinginan-keinginannya sehingga akses untuk memperoleh keadilan terbuka gitu. Kemudian peluang menjalankan kesepakatan lebih besar, iya sebetulnya. Kalau para pihak beretikat baik. Tapi kembali kepada tadi, antara teori dengan realita itu terjadi gap, ya. Terjadi gap. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat punya kesadaran tentang menyelesaikan masalah itu dengan damai saja, tidak ke pengadilan. Sebab kalau mediasi ini dianggap sebagai ruhnya masyarakat, musyawarah ini sebagai jati dirinya masyarakat bangsa Indonesia, maksudnya pengadilan sepi sebetulnya. Perkaranya tidak banyak. Nah, buktinya bahwa pengadilan semakin banyak perkara menerima perkara, kemudian yang proses mediasi ini di pengadilan sendiri saja misalnya banyak yang tidak berhasil, tetap mereka diselesaikan dengan putusan pengadilan, itu menunjukkan sebetulnya masih jauh. Masih jauh. Nah, jadi ini hubungannya dengan profesi Anda di jurusan ini. Kalau misalnya jurusan atau konsentrasi mediasi itu ingin melihat realita, itu faktanya seperti itu, Pak Rian. Jadi mesti on off sebetulnya jurusan itu menghadapi perkembangan realita itu. Ya. Jadi supaya tidak memproduksi sarjana-sarjana yang tidak siap pakai. Ya. Karena faktanya seperti itu. Ya. Faktanya seperti itu. Dan itu kan nggak gampang ternyata kan untuk membuat keputusan apakah suatu prodi itu harus on off atau tidak kan. Di beberapa tempat sulit untuk dilakukan. Tapi mungkin di luar negeri sudah biasa kalau prodi ini tidak cocok untuk dengan realitas industri misalnya, maka tidak bisa diteruskan. Kemudian sedikit lagi. Beberapa aturan dan prinsip dasar dalam proses mediasi adalah: pertama, mediasi melibatkan mediator yang netral, di mana mediator tidak berpihak ke salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang bersengketa. Kedua, pemilihan mediator adalah hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Ketiga, bebas biaya. Para pihak tidak dipungut biaya jika menggunakan mediator hakim dan pegawai pengadilan ataupun menggunakan ruangan mediasi di pengadilan. Keempat, para pihak melaksanakan proses mediasi secara sukarela dan diharapkan memiliki iktikat baik dalam mengikuti proses mediasi. Kelima, proses mediasi juga bersifat tertutup, hanya diketahui oleh para pihak yang bersengketa dan mediator saja. Keenam, mediasi bersifat rahasia. Semua pernyataan, catatan, kesepakatan, dan materi yang disampaikan dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti persidangan. Dan setelah proses mediasi selesai, semua catatan proses mediasi dimusnahkan. Mediator pun tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan. Ketujuh, pertemuan diutamakan langsung dengan para pihak. Artinya, para pihak sebaiknya hadir langsung dalam proses mediasi di pengadilan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.
Baik, ini sebetulnya prinsip-prinsip dari mediasi ya yang dilakukan di pengadilan. Nanti mungkin kita bahas di pertemuan ke tengah ya atau hampir akhir bagaimana mediasi di pengadilan itu. Prinsipnya seperti ini ya. Ini sama dengan prinsip mediasi di luar pengadilan. Kalau soal bebas biaya tentu saja itu kan khusus untuk untuk hakim ya. Tapi kalau non hakim harus ada berbayar. Kemudian itikat baik para pihak mengikuti jadwal mediasi, ya, membuat resume perkara, menanggapi resume perkara. Biasanya dalam perkara-perkara kebendaan itu terjadi proses ini nih. Tapi kalau dalam upaya perceraian, ya tidak banyak lah ya. Ada tapi tidak banyak, ya. Tidak banyak yang melakukan seperti itu. Baik, saudara sekalian, saya kira itu ya penjelasan tentang bagaimana mediasi di pengadilan. Kita kembali ke slide tadi. Ya. Ya, ini mediasi di pengadilan. Ya. Kemudian kita lanjutkan peran mediator. Ya. Dalam proses-proses perundingan, peran mediator itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Pertama, misalnya sebelum perundingan, ini bagaimana peran mediator itu mengumpulkan informasi. Ya, jadi kalau ada pihak yang ingin diselesaikan, ini kelihatannya mediasinya profesional ya. Jadi ada pihak datang, kemudian juga menyampaikan informasi tentang keinginan menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, lalu si peran mediator adalah mencari-cari informasi, termasuk juga resume perkara yang harus dia selesaikan. Kemudian mengundang para pihak yang hadir, ini boleh sebetulnya sebelum perundingan ya, dalam teknik mediasi itu, kemudian menyiapkan tempat perundingan. Ya. Di kita banyak lembaga-lembaga mediasi, nah jadi produk di Prodi ini harusnya punya lembaga mediasi yang permanen. Ya. Misalnya UIN Sunan Gunung Jati Mediation Center itu belum punya. Ya. Jadi kita harus memiliki lembaga-lembaga seperti itu di tengah persaingan lah, kira-kira gitu ya. Kan ini penyelesaian sengketa alternatif sebetulnya mediasi itu. Dan itu sama juga seperti yang sering Bapak sampaikan, sama sekarang di dunia kesehatan kan berkompetisi antara obat kimia dengan obat herbal. Obat herbal jubirnya sekarang Dr. Jaidul Akbar. Dr. Jaidul Akbar. Itu kan bersaing itu. Nah, Parian di antara murid pertamanya itu Jaidul Akbar itu. Jadi kalau para mahasiswa ingin konsultasi soal bagaimana cara membuat herbal yang baik, ya tanya Parian lah. Parian sudah mendalam betul itu ya. Nah, jadi kan bersaing juga tuh cara mengobati itu. Ada dunia medis ya yang selama ini permanen gitu dalam dunia industri, ada dunia herbal gitu. Ada dunia herbal. Nah, kampus-kampus kita ini sebetulnya belum ada loh prodi yang untuk bicara soal teknologi kesehatan dengan cara herbalis. Belum ada prodi seperti itu. Semuanya resmi pakai sains. Ya. Tibun Nabi aja itu belum ada jurusannya itu. Nah, kalau di UIN ada jurusannya, mestinya ke arah ke situ, bukan kedokteran umum sebetulnya. Kenapa nggak kedokteran Tibun Nabi? Nanti prakteknya misalnya melakukan bekam ya. Kan itu bekam lebih banyak diminati oleh masyarakat sebetulnya. Sekarang lagi tumbuh itu bekam, berbekam itu. Jadi ada pengobatan-pengobatan alternatif. Nah, mediasi itu kan sebetulnya penyelesaian sengketa alternatif yang perlu juga sama-sama ditumbuhkan gitu. Yang perlu sama-sama juga ditumbuhkan untuk menyaingi ya lembaga-lembaga negara yang resmi untuk penyelesaian sengketa gitu. Jadi jangan hanya ke pengadilan, ini juga bisa loh diselesaikan dengan cara mediasi. Makanya disiapkan tempat berundingnya harus profesional. Kalau UIN punya, mestinya ada tempat yang disiapkan. Dan itu tugas dekan sebetulnya untuk menyiapkan itu. Yang punya visi bagaimana Pak Dekan menyiapkan tentang bagaimana ke depan mestinya lembaga-lembaga mediasi ini. Sebab kita belum punya. Ya, belum punya. Yang seperti itu. Kemudian menyiapkan logistik, ya termasuk juga dibolehkanlah ada semacam konsumsi ringan di ruang mediasi, menyiapkan peralatan termasuk whiteboard, kemudian papan tulis ya, dan tempat-tempat lain yang standar. Itu yang pertama. Kemudian peran mediator saat perundingan, ini sebetulnya sudah mulai masuk ke bagian berikutnya ya, memimpin diskusi, ya, menjaga aturan perundingan,
mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah, ya, kepentingannya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa bukan pertarungan yang harus dimenangkan, tapi masalah yang harus diselesaikan. Ini prinsip ya. Jadi si mediator itu tugasnya bagaimana dia memberikan penyadaran kepada para pihak bahwa masalah itu bukan harus dimenangkan, tapi harus diselesaikan. Jadi diselesaikan dengan cara baik ya. Sebab nanti ada win-win solution, ada win-loss solution ya. Ada win-win solution yang baik, ada win-win solution yang hubungannya tidak baik. Ya. Sebetulnya ada lagi tayangan itu, tapi nanti kita lihatlah. Kemudian mendengar, mencatat, mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu. Itu peran mediator di saat perundingan. Oke, ini tipe mediator. Ya. Jadi sebetulnya Anda bisa memilih kalau ingin menekuni profesi mediator, ya, berarti banyak langkah yang harus disiapkan. Sebetulnya ini angkatan kedua nih Pak Rian nih, angkatan kedua, angkatan pertamanya sekarang lagi proses penyusunan skripsi. Tentu saja unsur kelembagaan itu harus sudah disiapkan ya. Kalau misalnya kampus tidak menyiapkan, ya berarti kita bikin lembaga baru di luar tentang bagaimana ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nanti di dalamnya kita bagi itu si mahasiswa-mahasiswa kita itu menekuni bidang perbankan, berarti dia harus tahu tentang hukum-hukum perbankan. Yang menekuni hubungan industri, dia harus banyak tahu peraturan perundangan tentang industri. Jadi di lembaga itu ada expertnya, expert yang menekuni berbagai bidang keahlian untuk penyelesaian sengketa. Saya kira ini perlu nih untuk dibicarakan dan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa itu. Kemudian mediator jaringan sosial ya, ini ada Bapak lagi ngajakin telepon dia. Nah, ini mediator jaringan sosial. Apa yang disebut jaringan sosial ini dipilih karena dia, si mediator itu, dikenal oleh para pihak. Ya, dikenal. Entah itu dikenal karena kedekatannya atau dikenal karena ketokohan luasnya ya. Berasal dari lingkungan para pihak sendiri. Itu boleh begitu atau juga dari luar ya. Mediator jaringan sosial ini. Tokoh yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa. Ini mediator jaringan sosial. Nah, ini contohnya Gusmus ya. Contohnya Gusmus. Ini termasuk tokoh lah. Tokoh yang bisa, kira-kira tokoh di tempat itu yang bisa menjadi mediator. Ya, jadi penengah ya, yang dianggap tokoh, entah itu dari internal atau juga tokoh luas yang dikenal oleh masyarakat. Kalau di undang-undang desa, sebetulnya kepala desa itu mediator. Di undang-undang desa itu. Jadi dia bertindak sebagai mediator juga. Kemudian yang kedua adalah mediator otoritatif. Jadi mediator otoritatif ini berasal dari kalangan yang berpengaruh atau mempunyai kedudukan yang kuat. Ya, misalnya kalau mahasiswa ada yang bersengketa, ya kira-kira dosennya lah yang jadi mediatornya, ketua jurusannya lah yang jadi, itu otoritatif itu, dekannya, itu mediator otoritatif. Meskipun dia nggak bersertifikat sebetulnya, tapi dia punya otoritas, gitu. Otoritas untuk menyelesaikan perundingan, ya itu mediator otoritatif. Kemudian mempunyai kapasitas mengarahkan hasil perundingan, ya kira-kira ditambah dengan itulah. Nah, makanya gambarnya pejabat itu, ya mediator otoritatif ini, ya. Kemudian yang ketiga, oh ini gambarnya kok hilang satu ini. Ada mediator profesional kok hilang satu ini gambarnya. Nanti dibetulkan. Mungkin ketimpah kayaknya nih. Ketimpah. Baik, saya kira itu dulu ya. Ini fungsi mediator dan lain-lain. Nanti Anda bisa Anda bisa lihat lagi di slide yang lain. Kemudian misalnya untuk bahan-bahan perkuliahan, ya, Anda bisa merujuk nanti ke sini ya. Jadi para mahasiswa Bapak taruh dua ya, di dua tempat. Bahan-bahan perkuliahan ini. Yang pertama ditaruh di web saya pribadi ya. Ini ada akademik,
Ini web pribadi ya. Nanti kalau Anda cari silabus, Anda tinggal lihat di sini. Ya, di kolom silabus. Di kolom silabus ini ada mata kuliah mediasi 2. Ya. Anda tinggal klik nanti di sini. Ya. Kemudian yang kedua, masih di kolom akademik, ada bahan perkuliahan. Ya. Ada bahan perkuliahan, Bapak juga taruh di sini, ya, untuk bahan mediasi 2. Ya. Jadi sengaja untuk bahan mediasi ini ditaruh di sini dan juga taruh di LMS ya. Ditaruh di LMS. Kenapa taruh di sini? Mudah-mudahan masyarakat yang lain yang berkepentingan dengan dunia akademik tentang mediasi bisa membaca. Kalau ditaruh di LMS hanya mahasiswa saja yang baca. Nanti ini juga Bapak kasih double tempatnya ya. Jadi Pak Rian nanti mohon dicatat bahwa kegiatan perkuliahan ini beda dengan kegiatan yang lain. Jadi double-double nih ya. Siap. Di LMS ada, di Siap. web juga ada. Termasuk Triple, tidak juga double lagi. ya. Termasuk juga kegiatan kegiatan yang lain ya. Kegiatan yang lainnya misalnya Anda nanti bisa lihat nanti Anda bisa cari sendiri ya. Bahan perkuliahan ini. Nah, ini di sini ya. Ini nanti hasil setelah kuliah ini selesai, hasilnya Bapak taruh di YouTube. Ya, makanya ini mahasiswa yang 15 orang ini punten dipaksa untuk mensubscribe ya. Karena di dalamnya ada Anda sendiri, ada Anda di situ di dalamnya. Ya. Ada Anda. Nah, nanti tayangan ini juga URL-nya dikirim ke LMS ya, sebagai bukti bahwa perkuliahan ini berjalan sesuai apa adanya. Meskipun pada masa luring nggak pakai gini-gini amat sebetulnya. Ya. Nggak harus ada bukti proses kan. Yang penting ada bukti dokumen, bukan bukti proses. Tapi kalau masa daring sebetulnya memungkinkan untuk ditampilkan bukti prosesnya itu. Ya, bukti prosesnya ditampilkan. Di sini ada beberapa kegiatan perkuliahan, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain. Ya. Nanti dipilih aja yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan Anda semua. Bahan-bahan mediasi itu juga Anda bisa rujuk ya, seperti yang sudah disebutkan lah ya. Bisa Anda cari di Garuda ya, kemudian juga bisa juga Anda cari di Perpusnas ya. Ini sejumlah artikel ya. Sejumlah artikel yang bisa dibuka oleh Anda. Ya, kemudian yang kedua, oke ini Garuda ya. Anda nanti searching di sini tentang mediasi, termasuk juga Perpusnas ya. Perpusnas ini juga bagian dari sumber-sumber yang harus dirujuk ya oleh Anda untuk mencari bahan-bahan mediasi ya. Termasuk juga Litbangnya Mahkamah Agung, Anda juga bisa rujuk untuk melihat bagaimana proses mediasi atau hasil-hasil riset tentang mediasi di pengadilan. Lalu jaringannya kurang bagus. Kita tambah misalnya. Oke, di sini juga Anda bisa lihat ya di Litbang Mahkamah Agungnya nanti dirujuk tentang beratnya. Oke ya, nanti dilihatlah. Dirujuk yang Litbang Mahkamah Agung itu nanti ada jurnal. Ya, jurnal-jurnal yang terkait juga ada puslitbang penelitiannya itu menangani jurnal-jurnal yang terkait juga dengan kegiatan ilmiah di lingkungan Mahkamah Agung ya. Bisa dibuka ya. Oke, itu nanti dicari ya secara pribadi untuk kegiatan ini ya. Pak Rian, nanti kalau ada yang perlu disampaikan silakan ya, karena kita masih ada waktu. Siap. Kalau mau ada yang disampaikan. 3 itu ya, kemudian juga Anda bisa cari yang jurnal-jurnal yang lain, bisa menggunakan DOAS ya, Directory of Journal Access Journal. Ya, itu juga salah satu bagian yang bisa Anda lacak ya di DOAS. Kemudian juga ya seperti ini, nanti Anda tinggal ketik keyword-nya, lalu bisa dicari nanti mediasi atau bahan-bahan yang terkait dengan mediasi. Kemudian juga dulu tuh pernah ada portalnya mediasi Mahkamah Agung, ya. Tapi dulu sempat tutup, apa sekarang masih hidup apa enggak ya?
Nah, ini nggak keluar nih. Dulu ada tuh portalnya mediasi Mahkamah Agung. Nah, sekarang nggak keluar. Oke, nggak ada ya mediasi Mahkamah Agung. Bahkan hanya naskah akademis soal mediasi nggak keluarnya. Nggak keluar. Termasuk Anda bisa juga portal-portalnya Pusat Mediasi Nasional misalnya ya. Anda juga bisa lihat di situ. Ya, ini PMN ya. Anda bisa lihat ya, nanti tulisan-tulisan mereka tentang mediasi itu bisa dirujuk juga. Ya. Oke, ini Pusat Mediasi Nasional. Nah, ini ada malah tuh kelas online pelatihan dan sertifikat mediator 7,5 juta ya. Tuh, ini sudah dibuka, sudah ada harganya nih. Kalau Anda mau ikut silahkan nih. Online kegiatannya. Ya. Online pelatihannya. Oke, di sini ada ya. Nanti bisa Anda cari juga, ini ada mediasi, mediator, pembuatan dokumen, peraturan, pelatihan, ya. Oke, bisa dilihat ya. Di PMN, termasuk juga misalnya BAPMI ya. Bukan BAPMI. Badan Mediasi Asuransi Nasional ya. Kemudian juga ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, itu juga bisa dirujuk di situ. Ya, kemudian juga lembaga-lembaga yang lain yang bisa dilihat dari kegiatan mediasi itu. Baik, Bapak kira itu dulu ya yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, mangga silahkan. Perkuliahan tetap sementara ini jam 7. Ya, Saudara Ega, jangan kesiangan. Siapa lagi? Dinda, mana Dinda ini? Oh, Dinda ada. Dinda, siapa lagi? Dian, kamu masih di Cianjur? Di Cianjur terus. Oh, di Cianjur terus. Baik, ini Yaman di mana, di luar negeri apa di Indonesia ini? Indonesia, Pak. Indonesia ya. Adakah di antara yang 15 orang ini yang berasal dari luar Jawa Barat? Nggak ada ya? Luar Jawa. Nggak ada, Pak. Siapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Sebab begini, kalau ada yang dari luar Jawa Barat, apalagi ke waktu Indonesia Tengah, itu presensinya bawa kunci waktu Indonesia Barat. Ya, kalau nanti jamnya waktu Indonesia Tengah beda dengan waktu Indonesia Barat, apalagi WIT-nya timur ya. Tapi dari wajah-wajahnya nggak ada yang timur sih ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya, nggak ada yang ketimuran. Baik, kita itu ya pengantar perkuliahan kita pada hari ini. Tetap semangat meskipun dalam situasi daring. Selanjutnya mungkin dari Parian, kalau ada yang perlu disampaikan, mangga silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Ramdhani. Sedikit saja tambahan bahwa tadi sudah disampaikan kita perlu membentuk suatu semacam lembaga ya. Izin menyampaikan Pak Dokter, kemarin di jurusan kita berusaha membuat lembaga namanya klinik mediasi ya, klinik mediasi. Yang mudah-mudahan dengan klinik mediasi itu nanti kita bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga. Lembaga yang terdekat terutama ya dengan pengadilan-pengadilan agama. Maka saya ingin juga nanti para mahasiswa alumni kekhususan mediasi ini dari angkatan pertama, kedua, dan yang angkatan 2017 juga ya 2018 yang ketiga itu, nanti kita membuat sebuah forum alumni atau seperti apa, untuk nanti kita membuat lembaga yang besar di luar kampus ataupun juga di dalam kampus, nanti juga kita diskusikan, yang nanti lembaga itu bisa bekerja sama dengan berbagai institusi, tidak hanya pengadilan, tetapi perbankan dan juga lain sebagainya. Karena mediasi pengadilan ya, terutama pengadilan agama tidak. Tapi mediasi ini sangat luas, sehingga diharapkan nanti kita bisa banyak bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kalau kita sudah punya forum atau lembaga yang kuat, kita juga ingin mendorong semacam perma yang baru terkait mediasi. Karena sampai dengan saat ini juga mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, yang dibuat
aktanya oleh mediator itu juga belum punya kekuatan hukum yang tetap, seperti halnya produk notaris yang menjadi akta otentik. Nah, diharapkan ke depan akta atau kesepakatan yang dibuat oleh mediator yang berkaitan dengan perkara-perkara non litigasi itu bisa menjadi akta otentik sebagaimana akta yang dikeluarkan oleh, sehingga mudah-mudahan kami bisa mendorong Mahkamah Agung ataupun pemerintah untuk bisa mengeluarkan semacam peraturan yang khusus memuat bahwa mediator dapat mengeluarkan produk hukum yang otentik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon izin Pak Dokter, saya Ardi, saya tadi mungkin kurang mendengar, di Garut Ya Pak. hasilnya negatif semua Ardi. Jadi Ya, kalau Ardi sudah merasakan sehat, ya berarti sudah cukup lah isolasi mandirinya ya. Yang selanjutnya ya, Pak. juga bagi mahasiswa yang masih berpraktek, ini Najihatus Salama ini praktek atau apa ini? Karena saya di jurusan. Ini Pak, ya belajar karena kebetulan Pak Ramdhaninya ngajakin, jadi ya udah. Oh iya. Saya kira masih dalam agenda praktek PKL. Kalau ada agenda praktek PKL, itu resikonya sudah resiko pribadi itu Pak Rian. Bukan risiko institusi ya. Sudah disampaikan itu. Risikonya siap. pokoknya. Kalau yang agenda PKL sudah dihimbau ya untuk segera diakhiri. Karena ada kekhawatiran dari lembaga, dari kampus terutama, ada beberapa tempat yang terkontaminasi COVID-19. Jadi segera diakhiri saja lah ya. Saya kira itu Pak Dokter, terima kasih atas waktunya. Baik, ada yang mau ditanyakan para mahasiswa, silakan. Sebelum diakhiri ini. Ada yang ingin disampaikan? Yang jelas pokoknya sudah semester 7, proposal penelitian untuk skripsi harus sudah disiapkan. Itu yang penting. Supaya Aku mau nanya. Sebentar, supaya Parian nggak pusing di jurusan. Dari kuliah teh. Kan? Manfaatkan mumpung masa daring, itu situasi toleransinya masih ada lah kalau daring ya. Seperti ini. Ya. Silakan, siapa tadi yang bertanya? Naji. Ya, silakan. Jadi gini Pak, kan mediator tuh dipilih dari para pihaknya. Nah, kan di pengadilan tuh kan udah terjadwal gitu. Nah, kalau milih mediatornya gimana para pihak, tapi sedangkan kalau misalnya di jadwal tersebut tuh bukan jadwal mediator yang diinginkan para pihak, dan itu membuat penumpukan perkara-perkara yang ada di PA itu gimana Pak? Itu berarti para pihak nggak bisa milih sesuai keinginannya tuh. Kalau kayak gitu. Ya, sebetulnya banyak yang perlu diperbaiki di pengadilan itu tentang cara memilih mediator. Ya. Tapi karena prinsip bahwa peradilan itu dilaksanakan dengan asas sederhana, ya. Nah, jadi tahapan-tahapan yang di perma itu, nah makanya Anda silakan template perma itu, templatekan ke realisasinya aja Pak. Banyak di mana bedanya itu. Ya. Perma misalnya mediasi itu mediatornya dipilih. Ternyata di pengadilan nggak dipilih. Kan itu udah beda. Coba Anda yang mau meneliti soal itu ya, kalau yang mediasi. Jadi antara perma sebagai regulasi dengan implementasi, bagian-bagian mana saja yang beda itu dan kenapa beda. Nah itu yang ditanyakan, silakan digali. Ya. Dan di beberapa pengadilan juga nampaknya sama. Ya. Nampaknya sangat sama sekali. Termasuk juga kalau ada milih mediator, tentu kan dia bertemu dulu dengan mediatornya. Janjian dulu kapan mau mediasi, tidak langsung hari itu. Kan faktanya nggak begitu. Karena para pihak menghemat biaya supaya tidak bolak-balik ke pengadilan, maka pengadilan menjadwal mediatornya untuk melaksanakan mediasi. Ya. Nah, itu kan perlu didiskusikan. Kenapa pada saat itu juga mediasinya tidak dilaksanakan di tempat
dan waktu yang beda. Gitu. Itu juga hal yang beda tuh di pengadilan, ya, yang dilaksanakan di pengadilan. Ya. Banyak saya kira. Kalau mau ditambahkan silakan Pak Rian. Ya, sedikit menambahkan ya. Ini juga bagi kalian semester 7 yang siap-siap untuk mengajukan proposal judul. Ada banyak dasen dan dasolan lah terkait pelaksanaan mediasi. Kita tahu di Perma itu pelaksanaan mediasi itu maksimal 30 hari. Tapi juga Mahkamah Agung ada mengeluarkan sistem di dalam SIPP bahwa pelaporan hasil mediasi itu harus segera. Pemanfaatan waktu 30 hari itu tidak bisa dioptimalkan untuk melaksanakan mediasi. Bahkan mediasinya hanya bisa dilakukan 1 kali. Nah sebetulnya saya dulu pernah bersidang di pengadilan negeri itu mediasi tidak hanya sekali. Jadi bisa sampai 3 kali, bisa sampai 5 kali, bahkan bisa sampai 7 kali mediasi. Jadi waktu 30 hari itu betul-betul dimanfaatkan sehingga si mediator dapat lebih leluasa untuk mencari, menginventarisir masalah, merumuskan, lalu kemudian mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh para pihak. Nah, jadi bisa jadi pemanfaatan waktu mediasi, ya gitu kan, dikaitkan dengan pelaksanaan. Pokoknya seperti itulah. Artinya ada banyak sekali dasen dan dasolan pelaksanaan mediasi. Yang saya soroti selain pemilihan mediator adalah pelaksanaan waktu mediasi yang sangat singkat kalau di pengadilan agama ya. Jadi tidak memanfaatkan waktu yang ada di dalam Perma. Saya kira itu selain pemilihan mediator ya, Najihatus Ulama. Itu saya kira tambahannya Pak Dokter. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan ini ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, ya, sehat walafiat, dan insya Allah kita bertemu kembali di waktu yang akan datang di minggu berikutnya. Ya. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نزداد المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى